Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, amma ba'd. Pada kesempatan hari ini saya akan membuat video tentang tugas yang diberikan dosen pengampuh kepada saya. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan nama saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kiran Aljafar Sumbuo, semester 4 Universitas Muhammadiyah Buton. Pada kesempatan hari ini saya akan menjawab soal-soal yang telah diberikan oleh dosen pengampuh, yaitu Bapak Dr. Safarudin Yahya, MPD. Baik, pertanyaan pertama yaitu, ada banyak ayat-ayat pendidikan dalam Al-Quran. Sebutkan 3 ayat dan jelaskan mana tafsirnya berdasarkan penjelasan ulama tafsir. Jawabannya itu, yang pertama, Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Menurut Ibnu Katsir, Quran Surat Al-Mujadalah adalah menjelaskan bahwa Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan memiliki ilmu. Orang yang memiliki ilmu memiliki keutamaan karena ilmu tersebut membimbing seseorang kepada kebaikan dan meningkatkan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Quran Surat Luqman ayat 13 yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Quran surah Luqman ayat 13. Menurut Ibnu Katsir, nasihat Luqman tersebut merupakan pendidikan yang paling mendasar, yaitu menanamkan tauhid dan menjauhkan anak dari kesyirikan. Luqman menggunakan panggilan yang lembut, yaitu ya bunayya, wahai anakku, yang menunjukkan adanya kasih sayang dan pendekatan emosional dalam pendidikan. Yang ketiga, Quran surah Al-Alaq ayat 1 yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Menurut Ibnu Katsir, ayat ini merupakan bagian dari wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, yaitu perintah Iqra, bacalah, menunjukkan perintah untuk membaca dan menerima ilmu dengan menyebut nama Allah yang menciptakan. Kemudian itu jawaban nomor 1. Kemudian jawab pertanyaan nomor 2, yaitu ada 4 metode tafsir ayat-ayat Al-Quran: tahlili, ijmali, muqarrana, maudhui. Jelaskan 1 persoalan hukum Islam yang dikaji berdasarkan ayat Al-Quran dengan pendekatan salah satu metode di atas. Jawabannya itu di sini saya menggunakan metode tafsir maudhu'i. Tafsir maudhu'i adalah metode tafsir Al-Quran dengan menghimpun seluruh ayat yang membahas satu tema tertentu, kemudian dianalisis secara menyeluruh untuk memperoleh pemahaman yang utuh. Salah satu persoalan hukum Islam yang dapat dikaji dengan metode ini adalah yaitu hukum larangan riba. Dalam Al-Quran, pembahasan tentang riba terdapat di beberapa ayat. Di antaranya itu Quran Surah Al-Baqarah ayat 275-279, Quran Surat Al-Imran ayat 130, Quran Surat An-Nisa ayat 161, dan Quran Surah Al-Lum ayat 39. Melalui pendekatan maudhu'i, seluruh ayat tersebut dikumpulkan dan dipelajari secara terpadu sehingga dapat dipahami bahwa riba merupakan perbuatan yang dilarang keras dalam Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan riba karena mengandung unsur kezaliman, mengambil keuntungan secara tidak adil, serta merugikan pihak lain. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 278 sampai 279, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan orang-orang beriman untuk meninggalkan sisa riba dan mengancam pelakunya dengan peperangan dari Allah dan Rasulnya apabila tetap mereka melakukannya. Sementara itu
Quran Surah Al-Imran ayat 130 melarang memakan riba yang berlipat ganda dan memerintahkan umat Islam agar bertakwa kepada Allah. Dengan metode maudu'i dapat disimpulkan bahwa hukum riba adalah haram karena seluruh ayat yang membahas tentang tema tersebut itu saling menguatkan. Larangan ini bertujuan menjaga keadilan dalam transaksi ekonomi, melindungi masyarakat dari praktik eksploitasi, serta mewujudkan sistem ekonomi yang lebih adil dan membawa kemaslahatan bagi semua umat. Pertanyaan nomor 3 yaitu, mengapa ayat Al-Quran tidak boleh dijelaskan secara terjemahan? Jawabannya adalah, ayat Al-Quran tidak boleh dijelaskan hanya berdasarkan terjemahannya saja. Karena terjemahan bukanlah makna yang utuh dari ayat Al-Quran, melainkan hanya pemindahan arti dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Bahasa Arab yang digunakan dalam Al-Quran memiliki keindahan, kekayaan kosakata dan makna yang sangat luas. Satu kata dalam Al-Quran dapat memiliki beberapa makna tergantung pada konteks ayat, sehingga terjemahan tidak selalu mampu menggambarkan maksud yang sebenarnya. Selain itu juga, untuk memahami isi kandungan Al-Quran diperlukan ilmu tafsir. Dalam ilmu tafsir, seorang mufassir tidak hanya melihat arti kata per kata, tetapi juga memperhatikan sebab turunnya ayat, asbabun nuzul, hubungan ayat dengan ayat sebelum dan sesudahnya, munasabah, penjelasan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pendapat para sahabat dan ulama, serta kaidah-kaidah bahasa Arab. Semua aspek tersebut sangat penting agar makna ayat dapat dipahami secara benar dan tidak menimbulkan kesalahan dalam penafsiran. Apabila seseorang hanya berpegang pada terjemahan, maka ada kemungkinan terjadi kesalahpahaman dalam memahami hukum, akidah maupun ajaran Islam. Bahkan tidak sedikit perbedaan penafsiran muncul karena seseorang memahami ayat hanya dari arti terjemahannya tanpa melihat penjelasan para ulama tafsir. Oleh sebab itu, memahami Al-Quran memerlukan pendekatan yang lebih mendalam agar pesan yang terkandung di dalamnya tidak disalahartikan. Dengan demikian, terjemahan Al-Quran hanya berfungsi sebagai alat bantu untuk mengetahui arti umum suatu ayat. Adapun penjelasan yang lebih lengkap harus merujuk kepada kitab-kitab tafsir yang disusun oleh para ulama yang memiliki keahlian dalam ilmu Al-Quran. Melalui cara tersebut, pemahaman terhadap Al-Quran akan menjadi lebih benar, mendalam, dan sesuai dengan maksud yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pertanyaan yang keempat, kriteria seorang ahli tafsir apa saja? Jawabannya itu, seorang ahli tafsir mufassir adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian untuk menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran secara benar dan berdasarkan kaidah ilmu tafsir agar tidak terjadi kesalahan. Dalam menafsirkan ayat, seorang mufassir harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, harus menguasai bahasa Arab, karena seorang mufassir harus memahami tata bahasa Arab seperti nahwu, sorof, balagha, dan kosakata Arab, karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab dan banyak mengandung makna yang mendalam. Yang kedua, memahami ilmu-ilmu Al-Quran, ulumul Quran. Seorang ahli tafsir harus menguasai ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran seperti asbabul nuzul, sebab turunnya ayat, nasik dan mansukh, makiyah dan madaniyah, qiraat serta munasabah antar ayat. Yang ketiga, menguasai hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak ayat Al-Quran yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis. Oleh karena itu, seorang mufassir harus mengetahui hadis-hadis yang sahih sebagai penjelas ayat. Yang keempat, memahami ilmu fikih dan usul fikih. Penguasaan ilmu fikih membantu mufassir dalam menjelaskan ayat-ayat hukum, sedangkan usul fikih
menjadi pedoman dalam menetapkan hukum berdasarkan dalil. Yang kelima, mengetahui pendapat para sahabat dan ulama tafsir. Penafsiran para sahabat, tabi'in dan ulama tafsir terdahulu menjadi rujukan penting karena mereka lebih dekat dengan masa turunnya Al-Quran dan memiliki pemahaman yang lebih mendalam. Yang keenam, memiliki akidah yang benar dan akhlak yang baik. Seorang mufassir harus beriman, bertakwa, jujur, dan menjauhkan diri dari hawa nafsu agar penafsirannya tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Yang ketujuh, mampu berpikir objektif dan teliti dalam menafsirkan Al-Quran karena seorang mufassir harus bersikap ilmiah, tidak tergesa-gesa dalam mengambil kesimpulan serta menyampaikan penafsiran berdasarkan dalil yang kuat. Jadi, berdasarkan kriteria tersebut dapat disimpulkan bahwa menjadi seorang ahli tafsir tidak cukup hanya mampu membaca atau menerjemahkan Al-Quran saja. Seorang mufassir harus memiliki penguasaan berbagai disiplin ilmu, akhlak yang baik, serta berpegang teguh pada Al-Quran, hadis, dan kaidah-kaidah ilmu tafsir agar penafsirannya benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi itu jawaban saya keempat, dan jawab pertanyaan kelima yaitu sebutkan ayat Al-Quran yang menegaskan pentingnya memilih teman dan lingkungan dalam proses pendidikan. Jawabannya itu di Quran surat At-Taubah ayat 119 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Quran surah At-Taubah ayat 19. Jadi, ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk selalu bertakwa kepadanya dan memilih untuk bersama orang-orang yang benar, yaitu orang-orang yang jujur, beriman, berakhlak mulia, serta istiqamah dalam menjalankan ajaran Islam. Perintah ini menunjukkan bahwa lingkungan dan pergaulan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pembentukan kepribadian seseorang. Dalam proses pendidikan, teman dan lingkungan merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan belajar. Seseorang yang berada di lingkungan yang baik akan terdorong untuk rajin belajar, memiliki semangat menuntut ilmu, menjaga ibadah, serta berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sebaliknya, jika seseorang berada di lingkungan yang buruk, pasti ia akan lebih mudah terpengaruh oleh perilaku negatif seperti malas belajar, berkata tidak jujur, melanggar aturan, bahkan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama. Ayat ini juga mengajarkan kita bahwa pendidikan tidak hanya berlangsung di sekolah atau di dalam kelas saja, tetapi juga melalui interaksi sehari-hari dengan keluarga, teman, guru, dan masyarakat. Oleh karena itu, memilih teman yang memiliki akhlak baik, rajin beribadah, jujur, dan gemar menuntut ilmu merupakan salah satu cara untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang positif. Teman yang baik akan saling mengingatkan dalam kebaikan, memberikan motivasi ketika menghadapi kesulitan, serta serta menjadi teladan dalam berperilaku. Selain itu juga, ayat ini mengandung pesan bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari tingginya ilmu pengetahuan saja, tetapi juga dari terbentuknya karakter yang baik. Lingkungan yang dipenuhi orang-orang soleh akan membantu seseorang membiasakan diri bersikap disiplin, bertanggung jawab, menghormati orang lain, dan menjunjung tinggi nilai kejujuran. Nilai-nilai tersebut merupakan tujuan penting dalam pendidikan Islam. Dengan begitu, Quran Surah At-Taubah ayat 11 ini menegaskan
bahwa memilih teman dan lingkungan yang baik merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pendidikan. Pergaulan yang positif akan membentuk akhlak mulia, memperkuat keimanan, serta meningkatkan semangat belajar dan membantu seseorang menjadi pribadi yang berilmu, bertakwa, serta bermanfaat bagi masyarakat. Jadi mungkin itu saja hasil jawaban saya. Kalau ada kata-kata yang salah itu datang dari diri saya pribadi. Kalau ada kata-kata yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.